Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Nur Aisyah dari Sosiologi Perkotaan kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian urbanisasi serta faktor penarik dan pendorong urbanisasi tersebut. Nah, urbanisasi merupakan perpindahan suatu penduduk dari desa ke kota. Persebaran penduduk yang tidak merata antara kota dengan desa akan mengakibatkan berbagai masalah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Urbanisasi adalah masalah yang cukup serius bagi kita semua. Pengertian urbanisasi menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia adalah suatu proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Selain itu, dalam ilmu lingkungan, urbanisasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengkotaan suatu wilayah. Nah, proses pengkotaan ini dapat diartikan menjadi dua pengertian. Yang pertama, pengertian pertama itu merupakan suatu perubahan secara esensial untuk fisik dan sosial ekonomi budaya wilayah karena pencepatan kemajuan ekonomi. Terus yang pengertian kedua adalah banyaknya penduduk yang tinggal di desa ke kota karena adanya penarik di kota, misalnya kesempatan kerja. Faktor penarik atau pull faktor oleh urbanisasi yaitu yang pertama, lahan pertanian yang semakin sempit. Yang kedua, merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya. Yang ketiga, menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa. Yang keempat, terbatasnya sarana dan prasarana di desa, misalnya sarana hiburan atau sarana transportasi. Dan yang selanjutnya yaitu diusir dari desa asal sehingga ke kota itu menjadi alasan tujuannya. Memiliki impian kuat menjadi orang kaya karena tingkat upah di kota itu lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu melanjutkan sekolah karena di desa fasilitas atau mutunya kurang, ataupun bisa jadi sekolah seperti perguruan tinggi itu kurang di desa. Dan selanjutnya yaitu pengaruh cerita orang bahwa hidup di kota itu gampang cari pekerjaan atau mudahnya membuka usaha kecil-kecilan. Yang selanjutnya, kebebasan pribadi itu lebih luas, adat atau agama itu lebih longgar. Selanjutnya yaitu faktor pendorong urbanisasi atau push faktor. Di sisi lain, kota itu mempunyai daya tarik di pihak lain. Keadaan tingkat hidup di desa umumnya mempercepat proses urbanisasi tersebut. Hal ini menjadi faktor pendorong timbul urbanisasi. Faktor pendorong yang dimaksud itu adalah yang pertama itu keadaan desa yang umumnya mempunyai kehidupan yang statis, tidak mengalami perubahan yaitu perubahannya sangat lambat. Hal ini bisa terjadi karena adat istiadat yang masih kuat ataupun pengaruh agama. Yang kedua, keadaan kemiskinan di desa itu yang seakan-akan abadi. Yang selanjutnya, lapangan pekerjaan yang hampir tidak ada karena sebagian besar hidup penduduknya hanya bergantung diri pada hasil pertanian atau hasil kebun di belakang rumahnya misalnya. Selanjutnya yaitu pendapatan di desa itu rendah. Yang selanjutnya adalah keamanan di desa itu juga kurang. Selanjutnya fasilitas pendidikan sekolah atau perguruan tinggi itu kurang berkualitas, seperti itu. Dari penjelasan faktor pendorong serta faktor penarik orang urbanisasi itu dapat disimpulkan yaitu faktor utama penyebab timbulnya urbanisasi yang paling kuat itu adalah faktor ekonomi, yaitu yang menjadi motif utama para migran tersebut. Selain itu disusul dengan faktor tingkat pendidikan. Nah, penyebab lainnya dari terjadinya urbanisasi adalah karena terjadinya overruralisasi, yaitu tingkat dan cara produksi di perdesaan terdapat terlalu banyak orang. Adapun dampak-dampak dari urbanisasi yaitu yang pertama dampak positif. Nah, dampak positif dari urbanisasi tersebut yaitu sebagai usaha pembangunan yang menyeluruh tidak terbatas dalam pagar administrasi kota. Artinya kota itu dianggap sebagai agen modernisasi dan perubahan. Mereka melihat kota sebagai suatu tempat pemusatan modal, keahlian, daya kreasi, dan juga segala fasilitas yang mutlak diperlukan bagi pembangunan. Nah, yang selanjutnya itu dampak positifnya adalah
Kita tidak bisa membayangkan seperti apa kota Jakarta sekarang ini jika tidak ada para imigran atau urbanisasi ke sana, yaitu misalnya pusat-pusat industri di dunia lainnya bisa tercapai bila seandainya tidak ada urbanisasi atau kelompok tertentu yang berpendapat bahwa proses urbanisasi hanyalah suatu fenomena temporer yang tidak menghambat pembangunan, dan menekankan bahwa kota merupakan suatu leading sektor dalam perubahan ekonomi, sosial, dan juga politik. Urbanisasi merupakan variabel independen yang memajukan pembangunan ekonomi. Dampak negatif dari urbanisasi adalah di Indonesia persoalan urbanisasi adalah sudah dimulai dengan digulirnya beberapa kebijakan atau gegabah Orde Baru. Pertama, adanya kebijakan ekonomi makro pada tahun 1967 sampai 1980, di mana kota sebagai pusat ekonomi. Yang kedua adalah kombinasi antara kebijaksanaan substitusi impor dan investasi asing di sektor perpabrikan atau manufaktur, yang justru memicu polarisasi pembangunan terpusat pada metropolitan seperti kota Jakarta. Yang ketiga, penyebarannya yang cepat dari proses mekanisasi sektor pertanian pada awal dasawarsa 1980-an yang menyebabkan kaum muda dan para sarjana enggan menggeluti dunia pertanian atau kembali ke daerah asalnya. Selanjutnya, arus urbanisasi yang tidak terkendali ini dianggap merusak strategi rencana pembangunan kota dan menghisap fasilitas perkotaan di luar kemampuan pengendalian pemerintahan kota. Nah, beberapa akibat negatif tersebut akan meningkat pada masalah kriminalitas yang bertambah dan turunnya tingkat kesejahteraan. Dampak negatif lainnya adalah munculnya terjadi over-urbanisasi, yaitu di mana persentase penduduk kota yang sangat besar dan tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi negara. Selain itu, juga dapat terjadi underruralisasi, yaitu jumlah penduduk pedesaan terlalu kecil pada tingkat atau cara produksi yang ada. Pada saat kota mendominasi fungsi sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga hierarki urban, hal ini menimbulkan terjadinya pengangguran dan underemployment di kota. Kota dipandang sebagai efisiensi dan artificial proses pseudo urbanization, sehingga urbanisasi merupakan variabel dependen terhadap perubahan ekonomi. Sekian presentasi dari saya ucapkan hisap fasilitas perkotaan di luar kemampuan pengendalian pemerintahan kota. Nah, beberapa akibat negatif tersebut akan meningkat pada masalah kriminalitas yang bertambah dan turunnya tingkat kesejahteraan. Dampak negatif lainnya adalah munculnya terjadi over-urbanisasi, yaitu di mana persentase penduduk kota yang sangat besar dan tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi negara. Selain itu, juga dapat terjadi underruralisasi, yaitu jumlah penduduk pedesaan terlalu kecil pada tingkat atau cara produksi yang ada. Pada saat kota mendominasi fungsi sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga hierarki urban, hal ini menimbulkan terjadinya pengangguran dan underemployment di kota. Kota dipandang sebagai efisiensi dan artificial proses pseudo urbanization, sehingga urbanisasi merupakan variabel dependen terhadap perubahan ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.